persahabatan kita sudah tersambung bersama guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Lestiar. Oleh karena itu selamat untuk menyimak. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan harapan tidak membuat kita semua menjadi perpecahan. Secara fitrah memang kita sudah biasa beda. Ini saja saya lihat dari depan wajahnya beda-beda. Ya. Tidak terbayangkan kalau wajahnya sama. Juga asal-usul kita lahir dari perbedaan. Ibu dan bapak beda. Karena kalau orang tuanya sama, bapak-bapak dua-duanya tidak jadi sebagaimana ibunya sama. Jadi melihat kata perbedaan jangan alergi. Karena perbedaan itu sudah sunnatullahnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Di sana sudah jelas sekali Allah menciptakan suku-suku berbangsa-bangsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan dari perbedaan. Kemudian Allah ciptakan suku-suku bangsa-bangsa untuk saling mengenal. Beda-beda. Dan agama juga kalau Allah mau tinggal diberi hidayah saja Islam semuanya. Tapi faktanya Allah memberikan lakum dinukum waliyadin. Nah, ada 3 semangat yang kita coba hujamkan kalau sudah ada konflik atau perbedaan pendapat, perbedaan keinginan. 1, semangat bersaudara. Ulangi. Saudara yang paling asli adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Bagaimana? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Ini persaudaraan yang paling kuat, paling kokoh karena keimanan. Tapi tidak bisa dipungkiri, Allah juga menciptakan ada saudara-saudara, saudara kandung, ada saudara sebangsa, ada saudara seaki nini Adam Hawa. Ini saudara tidak bisa dipungkiri. Walaupun orang Amerika, dia saudara turunan, satu turunan, yaitu Adam dan Hawa, nenek kakek kita. Bedanya melihat saudara itu jadi lebih nyaman. Contoh, belanja sekarang. Lihat ke tukang dagang, harganya agak mahal sedikit. Warung di perumahan, di kampung. Tanamkan saja di hati, ini saudara saya. Punya keperluan untuk nyekolahkan anaknya. Bayar cicilan. Tidak bisa dibandingkan dengan minimarket yang punya kartel besar. Ini saudara saya. Kira-kira rela tidak kita membelanjakan lebihan? Rela. Ketika rasa saudara itu diperkuat dan diperlebar, itu lebih tenang. Makanya kita harus punya tahapan-tahapan. Punya pengalaman yang sangat penting pada waktu haji. Suatu saat sedang ibadah haji, kafilah jalan kaki. Dari Darut Tauhid ini memasang
pagar pakai tali rapia untuk jamaah Darut Tauhid yang jalan kaki, ngapling. Nah, tiba-tiba masuk dari Bangladesh, diam di kapling kita karena rombongan belum datang semua, dia duduk saja beberapa orang. Haji, Indonesia, maksudnya ini buat orang Indonesia. Apa jawabannya begini? Loh, bukankah I'm your brother too. Kami pun saudaramu. Oh, yes. Hanya dengan satu patah kata, bukankah kami pun saudaramu? Langsung hati itu jinak tuh hadirin. Oh yes, please. Gitu. Jadi kalau sekarang di Indonesia banyak perbedaan pendapat. Kalau sudah lihat beda itu lawan, bawanya mau diadu aja, ya. Beda pendapat lawan, beda partai lawan. Capek dong, kita lebih banyak musuh daripada saudara. Karena di dalam satu kelompok juga pasti beda pendapat. Di Darut Tauhid ini juga banyak macam-macam. Ada yang dari Muhammadiyah, di sini ada. Dari Persis sekolahnya dibesarkan, di sini ada. Dari NU yang terus dari Mesir, di sini juga ada. Alhamdulillah berbagai, ada jamaah tabligh, ada yang salafi, mangga. Alhamdulillah karena rasa bersaudaranya kuat, tidak ada masalah di sini. Tapi kalau kurang rasa bersaudara, maka yang dianggap saudaranya itu kelompoknya saja. Selain kelompoknya, lawan, cilaka, ya. Padahal yang punya surga kan Allah, bukan kelompoknya. Ini aja tamu nih, ada Darul Ahsan Tangerang. Mana Darul Ahsan? Jangan ragu-ragu, kalau mau ngacung tidak usah lihat kiri kanan, karena bawa tangan masing-masing. Terima kasih 120 orang, ya. Ada juga dari SMA 1 Pemalang. Mana? Oh, di bawah, ya. Alhamdulillah. Ini kan sudah beda. Kalau lawan repot nih. Semuanya innamal mu'minuna ikhwah. Ayo perlebar. Bagaimana kalau lihat kambing? Nah, lihat persamaannya antara kambing dengan kita. Sama-sama apa? Sama-sama berjenggot. Sama-sama ciptaan Allah, hadirin. Bagaimana ini? Sama-sama ciptaan Allah, tidak perlu nyebut saudara, ya. Kecuali ada pertanyaan, kenapa kita tidak boleh menikah sama sapi? Karena saudara sepersusuan, bukan, karena beda jenis, ya. 2, semangat solusi. Nah, jadi kalau ada masalah, itu langsung otak kita tuh bukan sibuk mempermasalahkan masalahnya, tapi solusi apa yang terbaik nih yang bisa kita lakukan. Karena kalau masalah terus dipermasalahkan masalahnya, udah jelas masalah itu ada. Apa solusinya? Macet nih, gawat macet. Iya, apa solusinya? Selalu mikir itu solusi, jalan keluar terbaik apa? Gimana di Indonesia ini sekarang keadaan kayak gini, jadi apa solusinya? Habis kamu sih kayak gitu, itu udah jelas masalahnya. Ayo solusinya apa? Nah, banyaknya kalau tidak hati-hati, nafsu itu membuat kita lebih sibuk tergulung oleh masalah, mempermasalahkan masalah, dan jadi masalah baru. Karena tidak sibuk dengan solusinya. Nafsu kan selalu mengurai ke belakang, bukan tidak boleh. Kenapa kamu begini? Kenapa? Kalau udah banyak kenapanya, itu biasanya pintu masuk tipu daya setan lebih besar. Ayo, kalau jadi solusinya apa? Brak, misalkan ada yang ketabrak belakangnya. Wah, saya tidak ini, saya udah hati-hati. Bapak aja parkir, ribut aja masing-masing. Nggak ada ujungnya. Yang tadinya mobil yang dekok, sekarang wajah yang benyut. Ayo solusinya bagaimana?
Ya jelas sekarang kenyataannya begini, ayo kita cari jalan keluar. Nah, solusi terbaik semangat yang ketiga, yaitu semangat sukses bersama. Ulangi sekali lagi, yang mantap. Nah, ini harus kita sukai nih, semangat sukses bersama ini. Gak usahlah kita mah ingin menang, yang penting mah benar bukan menang, ya. Nah, kebenaran itu standarnya bukan selera kita, kebenaran itu adalah standarnya adalah apa yang Allah sukai. Makanya sekuat tenaga kalau ada konflik itu jangan sangat sibuk ingin menang sendiri dan orang lain harus kalah. Janganlah, lebih baik kalau bisa sukses sama-sama. Setuju? Nih coba berdebat antara pembeli dengan pedagang, adu argumen. Ini harganya enggak di tempat lain segitu. Sibuk adu argumen karena beda pendapat. Akhirnya yang menang si pedagang, menang perdebatan. Untung tidak? Beli enggak? Enggak jadi beli itu dia. Buat apa ngomong debat dia enggak jadi beli? Sekarang pembeli yang menang, pedagang dikalahkan, nggak jadi jual, gitu. Nggak dapat dia. Suami istri bertengkar, adu argumen, suami yang menang, istri pulang ke ibunya. Istri yang menang, suami nggak pulang-pulang di kantornya, lembur seumur hidup. Makanya nggak usah merasa hebat dengan memenangkan, yang penting mah kebenaran yang ditegakkan. Sepakat tidak nih? Kadang kita harus mengalah demi kebenaran, itu tidak ada masalah. Dan tidak perlu menang-menangan dalam hidup. Yang penting mah benar-beneran. Sepakat hadirin sekalian? Alhamdulillah, ini harus legowo. Jadi menghadapi masalah tuh jangan pakai sempit hati. Sebetulnya perbedaan itu tidak bahaya. Yang bahaya itu adalah hati yang sempit yang membuat kita lebih sibuk dengan nafsu daripada mencari kebenaran. Ya, ini secara sederhananya semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Alhamdulillah. Semoga guru kita sudah tersambung ini hadirin. Halo Pak Amim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah. Bagaimana? Sudah tersambung belum? Baik, kita coba untuk disambungkan kembali. Alhamdulillah barusan sudah tersambung, tapi tidak terdengar suara. Mungkin dicoba lagi ya. Insya Allah kita coba lagi untuk disambungkan. Ya, nah seperti hal ini tenang aja. Karena nggak tenang juga kita nggak bisa apa-apa, benar? Wah, kenapa begini ya? Wah, kenapa begitu? Husnuzon. Pasti semua pihak sedang berusaha melakukan yang terbaik. Hanya episodenya diuji begini. Enak kan gitu? Tenang, biasakan. Tenang itu bukan santai. Tenang itu proporsional. Sudah tersambung? Tolong beritahu Ayah kalau tersambung. Baik, alhamdulillah kali ini sudah tersambung. Silakan boleh disapa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Istiqomah nih Bapak. Tiap hari Kamis tersambung. Mudah-mudahan terus sehat. Amin, amin. Barusan sempat ada tersimak sedikit Ya, Pak. gitu ya. Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Nah, silakan sekarang Bapak ya. Terima kasih para pendengar, kita simak guru kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Masih dalam suasana bulan Syawal, kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Para pendengar yang berada dimanapun Anda, kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Antara lain adalah masih diberi kesempatan untuk refreshing, penyegaran rohani pada pagi ini. Kita tadi sejenak sudah mengikuti pesan-pesan moral tausiah dari Agim, luar biasa, dan ini sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu membangun ukhuwah. Dengan ukhuwah insya Allah kita akan lebih sukses, akan lebih nyaman dalam hidup, dan tentunya insya Allah lebih bahagia dan barokah. Quran sendiri mengemukakan tentang ukhuwah ini dengan menggunakan kata-kata namanya al-hasyru, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang yang beriman yang betul-betul bersaudara itu. Jadi kalau kita beriman mestinya bersaudara. Kalau sudah merasa beriman tapi tidak bersaudara, mungkin imamnya belum mantap ini. Jadi konsekuensi daripada iman itu adalah membangun ukhuwah persaudaraan. Tadi sudah disampaikan, ukhuwah persaudaraan itu tidak harus selalu sama. Karena Allah sendiri menciptakan kita semua ini berbeda-beda. Secara eksplisit di dalam Al-Hujurat 13 itu, Allah menciptakan manusia terdiri dari pria, wanita, nah itu beda. Kemudian syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, mungkin tambah lagi di kita berormas-ormas, berpartai-partai, dan yang tidak berormas dan yang tidak berpartai, atau berkelompok-kelompok. Lita'arafu, untuk membangun saling kenal mengenal, untuk saling memahami, ta'aruf memahami, supaya saling mendekati. Tapi Quran menyatakan inna akramakum innallahi atqakum. Sedang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang takwa, bukan syu'uban tertentu, qabaila tertentu, bukan pria, bukan wanita, bukan ormas tertentu, tidak. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Ayat ini penting untuk kita hayati betul, sehingga mendasari seluruh tata sikap kita. Jangan sampai kita memposisikan kemuliaan itu atau mengidentikan kemuliaan itu umpamanya dengan kekayaan. Jadi orang kaya jadi mulia, orang miskin tidak mulia. Itu bisa salah. Karena yang paling mulia itu karena tidak sedikit orang punya kekayaan tapi tidak punya kemuliaan. Malah secara khusus Quran memberikan contoh sosok Qarun yang dikatakan ma inna mafatihahu latanu bil usbatil kubah. Kunci-kunci gudangnya saja nggak bisa diangkat oleh orang-orang yang orang-orang biasa, harus mempunyai kekuatan khusus. Artinya begitu banyak gudangnya pada waktu itu. Ini menggambarkan betapa banyaknya kekayaan Qarun. Tapi Qarun nggak punya kemuliaan. Seumur hidup dicaci orang, diabadikan dalam Al-Quran tentang kejelekannya. Begitu juga tentu tidak sedikit orang yang tidak punya kekayaan, tapi mereka punya kemuliaan. Tentu saja tidak punya kekayaan dan tidak minta-minta baru memperoleh itu kemuliaan. Sebut saja kehidupan para sufi yang dengan kehidupan dengan pandangan atau sikap hidup yang zuhud, jadi hanya menikmati, memiliki dunia yang ada saja apa adanya. Yang penting bisa makan, bisa pakai, bisa ibadah, tapi tidak minta-minta. Bukan berarti zuhud itu harus miskin kemudian minta-minta, itu bukan zuhud. Nah ini banyak mereka yang memiliki kemuliaan, namanya terus diabadikan dalam sejarah. Kemudian salah juga kalau kita mengidentikan kemuliaan itu dengan kedudukan. Jadi orang dihormati karena punya kedudukan, orang tidak dihormati karena tidak punya kedudukan. Kita perlu merombak cara berpikir yang salah itu. Kemuliaan seseorang bukan pada kedudukan. Sebab ternyata tidak sedikit orang yang punya kedudukan tapi tidak punya kemuliaan. Quran memberikan contoh yang gamblang
tentang figur yang disebut Fir'aun, Namrud punya kekuasaan luar biasa, tapi nggak punya kemuliaan, seumur hidup dikutuk orang. Nah, tidak sedikit juga orang yang tidak punya kedudukan. Dia rakyat kecil, tetapi punya kemuliaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saya kira kita bisa menemukan sejumlah orang yang tidak punya kedudukan apa-apa, tapi dia punya kemuliaan, kehadirannya diharapkan orang, kepergiannya disayangkan orang, kematiannya kemudian disambut dengan duka, kehilangan seseorang. Bukankah tidak sedikit juga orang yang punya kedudukan tidak punya kemuliaan? Ketika meninggal dunia, orang lain dalam hatinya walaupun tidak diekspresikan malah merasa nyaman. Kemudian juga kedatangannya dikhawatirkan, kacau ini datang dia. Kepergiannya disambut dengan gembira oleh orang, karena setiap hadir membuat masalah begitu. Asal bicara orang sudah mulai, apalagi yang mau ngomongin. Nah, ini adalah ukuran kemuliaan, bukan pada kekayaan, bukan pada jabatan dan kedudukan, tentu juga bukan pada gelar, tapi kemuliaan seseorang ada pada akhlak, pada ketakwaan dalam bahasa agama. Yang seperti kita ketahui, ketakwaan itu atau potret orang takwa itu adalah harus tergambar pada sikap hablum minallahnya yang baik, soleh secara spiritual, dan juga hablum minannasnya juga baik, soleh secara sosial. Nah, di antara kesolehan sosial itu adalah ukhuwah, persaudaraan. Jadi sekali lagi kita perlu meluruskan sikap kita ketika menilai anak, ketika menilai teman. Orang yang paling mulia adalah yang paling takwa, karena itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangga kalau anak itu dia menjadi anak yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini mengenai perbedaan. Perbedaan itu bisa menumbuhkan semangat kritis. Karena berbeda, kita kritis dengan pendapat kita. Pendapat saya ini benar apa enggak nih? Perlu dikaji kembali, didalami kembali, dikonsultasikan kembali, didalami lagi. Jadi bertambah kritis. Kita memiliki satu pendirian dan pendapat. Jadi kalau sama, terus mungkin nggak kritis, ikut-ikutan aja. Dan yang kedua, harus menumbuhkan yang disebut semangat kompetitif. Karena berbeda, semangat untuk berlomba, ya, beradu dengan positif, berlomba, kompetitif untuk berlomba mana yang terbaik gitu. Ingin berlomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk semangat kompetitif, tidak puas dengan apa yang ada, tapi kita berusaha untuk kompetitif, untuk yang lebih baik, yang lebih baik. Nah, ini adalah mengenai kaitan ukhuwah dengan perbedaan. Bagaimana? Kalau begitu bagaimana gambaran ukhuwah dalam Islam itu? Tidak mesti harus sama, berbeda pun bisa ukhuwah. Nabi memberikan gambaran, paling tidak dalam 2 sabda beliau. Pertama, beliau menggambarkan ukhuwah dalam Islam itu adalah kal jasadil wahid, seperti badan yang satu. Idza ishtaka 'adlun, kalau salah satu anggota badan itu sakit, maka anggota badan yang lainnya turut merasa sakit. Nah, itu bersaudara. Jadi kalau gigi itu sakit, maka mata ikut seledet. Kalau berangkat ke dokter gigi juga berangkat dengan semua anggota badan, tidak ada yang ditinggalkan. Kemudian tangan juga bergerak, kaki juga bergerak, semua merasakan. Apa maknanya? Solidaritas. Ukhuwah itu harus nampak pada solidaritas. Ketika orang lain merasa mendapatkan musibah, kita ikut prihatin dan ikut mendoakan supaya mendapatkan penyelesaian, supaya mendapatkan kesabaran dan seterusnya. Jadi solidaritas. Jadi kalau orang lain mendapat malapetaka, kita turut merasakan prihatin. Prihatinan itu bisa dikemas dalam bentuk doa, bisa juga dalam pernyataan semacam dukungan moral, memberikan solusi, bisa juga memberikan memantapkan keimanan. Udahlah, sabar, kita serahkanlah kepada Allah, mari kita taqarrub kepada Allah. Ada solidaritas.
Jadi kalau ketika orang lain itu mendapatkan kesulitan musibah, kita senyum, apalagi merasa puas menyatakan ya biar ini memang orangnya harus begitu. Nah, ini adalah tidak ada ukhuwah. Ukhuwah harus tercermin pada solidaritas. Kalau salah satu anggota masyarakat mendapatkan musibah, maka kita pun merasa turut prihatin, turut merasa sedih, dan turut berusaha kemudian juga ditindaklanjuti dengan tindakllanjuti yang disebut ta'awun, saling tolong menolong. Jadi buah dari solidaritas itu tumbuh ada semangat berbagi, semangat untuk meringankan beban orang, untuk memberikan solusi, atau paling tidak mendoakan. Nah, ini yang pertama. Ukhuwah itu adalah solidaritas. Jadi apa yang diderita oleh orang lain dirasakan oleh kita, dan orang lain bahagia, kita juga turut merasa bahagia. Alhamdulillah dia sukses, alhamdulillah dia beruntung. Tidak sebaliknya dengan sikap yang negatif. Begitu orang lain sukses ya sinis, orang lain menderita malah menambah beban, ya memang orangnya begitu. Nah, ini tidak ada ukhuwah namanya. Yang kedua, Nabi menggambarkan ukhuwah itu adalah kalbunyanil wahid, seperti badan yang satu. Seperti bangunan yang utuh. Apa maksudnya? Ya syuddu ba'duhu ba'dan. Masing-masing unsur bangunan itu saling memperkokoh, saling memperkuat. Tiang itu memerlukan pondasi, kemudian genting juga memerlukan benda tertentu, kemudian genting juga memerlukan tiang, dan seterusnya. Saling bantu membantu. Jadi ukhuwah itu harus nampak pada semangat saling tolong menolong, gotong royong, saling nasihat menasihati. Makanya di dalam ajaran Islam diajarkan bahwa salah satu potret sebuah masyarakat Islam itu ukhuwah adalah ta'awun, saling tolong menolong. Dan selain kemudian tausiah, saling wasiat mewasiati, kemudian ada semangat yang disebut fastabiqul khairat, semangat kompetitif, dan kemudian syuddu ba'duhu ba'da tadi, yaitu saling tolong menolong, saling membantu, saling menguatkan, tidak sebaliknya. Nah, ini antara lain gambaran ukhuwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk terciptanya ukhuwah, Al-Hujurat itu innamal mu'minuna ikhwatun, itu di sana ada beberapa ajaran dari ayat 8 kalau nggak salah. Itu ada perintah dalam konteks ukhuwah itu adalah, pertama Allah memerintahkan kepada orang mukmin itu untuk membudayakan tabayun. Kalau datang informasi dari orang fasik, dari mass media fasik, dari mass media yang suka menyudutkan umat Islam itu fasik, fatabayyanu, maka hendaklah tabayun, mengecek dulu kebenaran informasi itu, baik yang melalui WA, yang melalui media sosial secara umum, melalui koran, melalui televisi. Kalau ada informasi, segeralah tabayun kalau berkaitan dengan informasi yang jelek tentang saudara sendiri, tentang kaum muslimin. Antusibu qaumam bijahalatin, jangan sampai kamu itu bikin musibah, bikin derita, benci kepada orang, jengkel kepada seseorang karena salah informasi. Sangat banyak contohnya dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, yaitu kurang semangat tabayun sehingga mudah membenci orang, mudah jengkel kepada orang, mudah mengekspresikan permusuhan, ternyata karena hoak, karena berita yang tidak baik. Makanya Nabi sampai menyatakan, kafa bin nafsi kizban ayyuhaddisa bikulli ma sami. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta besar kalau dia selalu mengatakan apa saja yang dia dengar. Ceritakan lagi, publikasikan, malah sering-sering dikemas dengan eksis mengatakan ini rahasia ya, ini rahasia, tapi semua orang dibilangin rahasia. Mari kita budayakan tabayun. Kalau mendengar berita jelek tentang teman kita,
Jangan percaya, apalagi sampai dikemukakan, dipublikasikan, di-forwardkan, kemudian atau diketik dan lain-lain. Jangan sampai kita membenci teman kita, jengkel kepada teman kita, musuhi teman kita, ternyata karena salah informasi. Yang kedua, ayat berikutnya itu ada perintah, sesungguhnya orang mukmin bersaudara, maka faslihu, islah. Nah, islah inilah yang sering dikemas dalam bentuk silaturahim untuk meluruskan yang tidak lurus, informasi dan lain-lain, untuk mendekatkan yang sudah agak terkesan jauh, kemudian juga untuk mengakrabkan yang tidak akrab, untuk mencairkan sesuatu yang beku, kebekuan pergaulan, komunikasi, untuk mengakrabkan yang tidak akrab, untuk meluruskan yang tidak lurus, mendamaikan yang tidak damai, kemudian juga tentu saja menjelaskan yang tidak jelas. Nah, ini adalah islah. Dalam Al-Quran ada sebuah ajaran faslihu itu, yaitu berkaitan umpamanya saja dengan kasus rumah tangga yang disebut ada konflik, ada syiqaq dalam berumah tangga. Maka di sana ada fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Lakukan islah dengan mengutus utusan senior dari pihak pria dan utusan senior dari pihak wanita, dari pihak istri. Untuk apa? Untuk melakukan mengislahkan, mendamaikan yang tidak damai suami istri yang bertengkar itu. Karena itu adalah islah. Al-Quran menyebutkan la khaira fi katsirin min najwahum. Gak ada baiknya itu ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, apapun namanya itu tidak ada baiknya. Kecuali kalau setiap berkelompok, setiap ngomong-ngomong, setiap kumpul-kumpul itu di dalamnya ada pesan. Satu adalah mengajak bersedekah. Dalam jazam ada ikhtiar atau ada kegiatan bersedekah, berbagi. Kumpul berbagi ini. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebut amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mendorong orang lain supaya berbuat baik. Dan yang ketiga adalah ada ikhtiar, usaha untuk islah. Dengan kumpul-kumpul itu mencairkan yang tidak cair. Dengan kumpul-kumpul itu bisa tadi mengakrabkan yang tidak akrab, mendamaikan yang tidak damai, merukunkan yang tidak rukun, atau menyatukan kembali yang sudah berserakat. Ini adalah islah melalui kita proses silaturahim dan lain-lain. Ini adalah islah, faslihu, islah. Kemudian selanjutnya kita perhatikan yang sudah sering kita ikuti, bagaimana ini melestarikan ukhuwah itu. Quran mengamanatkan ada 6 pandangan. Jangan ini yang 6 nih, hati-hati. Apa? Taskhiriyah. Kalau ingin ukhuwah tercipta, jangan ada taskhiriyah. Taskhiriyah itu memperolok-olokkan, melecehkan, baik dengan ucapan maupun dengan sikap perbuatan, mungkin bahasa tubuh. Tapi isinya itu adalah penghina, pelecehan, melecehkan, merendahkan orang lain. Taskhiriyah. Siapa tahu orang yang diperolok-olokkan itu mereka sebetulnya lebih berkualitas daripada mereka yang memperolok-olokkan. Wala talmizu anfusakum, yang kedua, jangan suka melakukan penghinaan. Orang yang dihina itu pikiran betul-betul tertekan. Kalau tanpa kuat iman ya dia bisa dendam. Penghinaan itu melahirkan kemarahan. Kemarahan itu adalah awal dan bibit pertengkaran. Ukhuwah rusak karena ada penghinaan. Jadi dapat mengganggu semangat ukhuwah persaudaraan itu adalah karena ada statement-statement, ucapan-ucapan penghinaan. Nah, jadi segala ucapan perbuatan harus dikemas sedemikian rupa, jangan sampai ada nuansa, ada muatan penghinaan kepada orang lain. Wala tanabazu bil alqab. Untuk tercipta sebuah ukhuwah itu jangan sampai memanggil nama orang, memanggil orang lain dengan nama-nama yang menyakitkan, nama-nama yang menyinggung perasaan. Jadi panggillah orang lain itu dengan panggilan yang dia senang dengan panggilan itu, tentu tanpa kebohongan. Jangan senang tapi sambil bohong.
Jangan memanggil seseorang itu dengan panggilan yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan. Malah Nabi memberikan contoh panggil istri beliau itu Siti Aisyah kan namanya Humairah, cantik gitu. Jadi panggillah orang lain itu dengan nama yang dia menyakitkan. Ini ada, kita sering mendengar ini sekarang ini anak-anak kalau panggil temannya anjing dan lain-lain. Nah itu salah satu contoh. Tanabazu bil alqab. Jadi panggillah orang lain itu dengan gelar yang dia senang, dengan panggilan itu sekali lagi tanpa kebohongan, ya, tanpa kebohongan, tanpa niat untuk memperolok-olokan, malah panggillah dengan panggilan yang dia sendiri dia senang. Kemudian suudzon, dari suudzon, buruk sangka itu awal daripada permusuhan, rusaknya persaudaraan antara lain karena diawali dengan suudzon, negatif thinking, menilai orang selalu dalam kacamata negatif. Orang lain ketawa, curiga, pasti ini mengetawakan. Orang lain tidak ketawa, aduh sombong betul, jangan-jangan dia ngajak berkelahi, begitu. Itu adalah suudzon, buruk sangka. Orang yang buruk sangka itu nggak pernah tenang hidupnya, selalu saja menggunakan kacamata negatif. Jadi kacamata yang dipakainya kacamata negatif, jadi hasilnya juga negatif. Kayak orang pakai kacamata hitam kan segalanya hitam begitu. Nah, biasakan kita untuk bersikap positif thinking, menilai orang lain dengan kacamata positif. Bahkan biasakan ketika kita menilai seseorang itu tetap tempatkan orang itu masih dalam proses, jangan final. Ini yang dipesankan oleh Nabi demikian. Ahbib habibaka haunamma. Kalau kamu mencintai orang lain, jangan habis-habisan. Enteng-enteng aja. Siapa tahu orang yang kita cintai sekarang, di masa akan datang, dia itu sebetulnya yang bikin sakit kita, bikin derita kita. Jadi tetap dalam proses. Kalau orang lain baik, jangan sampai dikultuskan. Ya, harapan kita mudah-mudahan baik terus-terusan pelihara. Dan sebaliknya juga, kalau kamu terlanjur membenci seseorang, jangan habis-habisan. Siapa tahu orang yang kamu benci sekarang, di masa akan datang justru yang baik bagi kamu. Jadi menilai orang itu sekarang tidak baik, jangan final. Mudah-mudahan nanti dia orang yang jadi baik ini. Jadi kan lebih baik bekas preman ya daripada bekas santri begitu, atau bekas kiai. Menilai manusia dalam proses. Jadi tetap berhusnudzan, berbaik sangka. Wala tajassasu. Jangan suka sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, capek. Malah yang paling baik itu adalah jangan suka mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita, supaya kita tetap akrab dan kita tidak jengkel. Tapi jangan lupa jasa dan kebaikan orang lain kepada kita, supaya kita tetap akrab. Sebaliknya jangan suka mengingat-ingat jasa dan kebaikan kita kepada orang lain, apalagi diceritakan kembali nanti menjadi riya. Tapi jangan lupa hilaf dan salah kita kepada orang lain. Sekali lagi supaya kita tetap akrab, supaya kita tetap ingin bersahabat. Nah, ini tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya tentu di sebuah negara pasti ada orang yang memang tugasnya memantau, mencari kesalahan untuk kepentingan negara. Katakanlah petugas intelijen dan lain-lain. Ya tujuannya adalah baik, justru untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan negara. Sepanjang untuk kepentingan itu adalah tentu adalah bukan tajassus yang dilarang. Jadi mencari-cari kesalahan untuk melakukan perbaikan, untuk menyelamatkan manusia, ya, menyelamatkan orang banyak. Tapi sebagai sikap pribadi, sekali lagi mencari-cari kesalahan orang lain itu menjadi dapat mengganggu semangat ukhuwah dan persaudaraan. Dan yang keenam itu dikatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, menggunjing. Nah ini mengumpat.
Ini jenis dosa yang sering sulit ditinggalkan. Asal kumpul berdua bertiga ada yang jadi kena sasaran itu, dan sering dibela gitu. Kita sih bukan menggunjing ya, cuma menceritakan aja. Ya sama. Ya ini sih bukan menggunjing, ini fakta aja, memang kurang ajar orangnya. Ya sama itu. Biarin aja lah menggunjing juga, atau kita bisa taubat ya sama saja lah. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan gemar menggunjing, ghibah, mengumpat, buka-buka aib orang lain. Nabi mengatakan, barang siapa yang kerjanya suka buka aib orang lain, sebelum mati aibnya dibuka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang menggunjing, buka aib orang lain itu kan ingin eksis dirinya, ingin memperlihatkan dia orang baik dengan menghancurkan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Apa kata Quran? Apa kamu sampai hati memakan daging dari bangkai temanmu sendiri? Jadi orang yang suka buka aib orang lain itu orang sadis, seperti sadisnya orang yang memakan daging bangkai teman sendiri. Mudah-mudahan ini semangat ukhuwah ini terus memantap dalam diri kita. Hidup tanpa musuh, hidup tanpa lawan, hidup siap untuk berbeda, menghargai perbedaan orang lain, mengemas segala sesuatu, jangan menyebabkan rusaknya adalah ukhuwah. Kita wajib amar ma'ruf nahi munkar, tapi juga tetap kita tidak boleh mengorbankan semangat bersilaturahim. Juga sebaliknya, semangat bersaudara, semangat silaturahim, jangan pula membungkam kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita. Baik, kali ini sahabat MK, bagi Anda yang ingin bersilaturahim, Anda bisa bergunakan SMS dan juga WhatsApp kami di 0811-224-1027 di 0811-224-1027. Baik, sudah ada pertanyaan di bulan ini, masih di bulan Syawal, di mana banyak momentum untuk saling memaafkan. Tapi ada satu masa ketika kumpul keluarga tidak hadir. Apakah ini memang memutuskan tali silaturahim atau kita yang harus datang ke rumahnya walaupun jaraknya jauh nih Ustaz? Ya, tentu kenapa seorang tidak silaturahim itu kita harus sikapi dengan husnudzon dan positive thinking. Oh, jangan-jangan sakit. Oh, jangan-jangan ada kesulitan transportasi. Oh, jangan-jangan ada tugas yang lain. Nah, itu supaya tidak jadi dosa. Setelah itu silahkan bertabayun. Kenapa tidak datang? Melakukan namanya islah. Nah, kalau sekarang ini tidak bisa langsung karena kemacetan, karena mudarat, meninggalkan tugas, kesehatan, faktor-faktor yang dapat dimengerti, maka kita bisa menggunakan media komunikasi. Jangan sampai karena nggak bisa pulang kampung, kemudian nggak ada komunikasi. Masih ada komunikasi bisa melalui telepon, bisa melalui HP, bisa melalui surat, atau barangkali juga melalui orang, karena surat nggak bisa, kan bisa juga melalui salam, mohon maaf, dan ada bahasa begitu, ada alasan. Jadi kita harus terus menumbuhkan semangat untuk ukhuwah silaturahim. Kalau ada halangan karena tidak bisa datang karena pertimbangan-pertimbangan yang dapat dimengerti, tentu saja semua kita juga harus melakukan pendekatannya husnudzon, berbaik sangka. Mudah-mudahan sikap itu menjadi lebih baik. Baik, Ustaz, kemudian ada pertanyaan kembali. Ini betulkah ketika kita membenci seseorang dibolehkan dengan batasan maksimal 3 hari, Ustaz? Ya, ada hadis tidak sempurna iman seseorang, la yu'minu ahadukum, kalau ia bertengkar lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi maksimal orang Islam kalau bertengkar dengan tetangga 3 hari 3 malam harus segeralah baik-baikan. Dan barang siapa yang paling pertama memaafkan, paling pertama minta maaf, itu adalah jihad yang paling besar. Penghargaannya begitu. Jadi kita kalau terlanjur harus bertengkar 3 hari harus segera diselesaikan dengan cara yang baik. Tadi islah itu. Jadi ada hadis yang menyatakan hal seperti tersebut. Baik, Ustaz, terima kasih. Dan kali ini ada pertanyaan kembali. Bagaimana ketika kita sudah meminta maaf tapi ternyata orang yang kita berusaha minta maaf tersebut tidak memaafkan kita, Ustaz? Ya, jadi kita itu punya kedua kewajiban.
kewajiban minta maaf kalau kita salah, dan kewajiban memaafkan. Ketika kita melaksanakan minta maaf, kita sudah melaksanakan kewajiban. Teman kita nggak memaafkan, nah itu dia yang melanggar kewajiban. Jadi kita wajib minta maaf, juga wajib memaafkan. Minta maaf harus dengan ikhlas, memaafkan juga harus dengan ikhlas. Karena ikhlas maka harus mengemasnya dengan cara yang baik. Mungkin seorang minta maaf tapi dengan cara yang juga sombong atau tidak sesuai dengan budaya yang bersangkutan, sehingga dia tidak mau memaafkan, enak aja minta maaf kayak instruksi gitu. Nah ini juga jangan sampai kita minta maaf itu juga harus dengan cara yang betul-betul terbaik menurut kita, dan kira-kira juga terbaik menurut orang yang dimana kita minta maaf. Jangan sampai kita asal bunyi saja tapi orang tersinggung karena nampak mungkin kesombongan, kekakuan dan lain-lain. Nah ini sangat mempengaruhi tentu saja. Jadi kewajiban kita minta maaf dan kewajiban kita memaafkan. Kalau seorang sudah minta maaf dan orang nggak memaafkan, ya tergantung. Pertama, minta maafnya benar apa enggak nih? Ikhlas enggak? Yang kedua, cukup baik atau enggak? Sesuai dengan budayanya atau enggak? Yang kedua, kalau segalanya sudah baik tetap aja nggak maafkan, ya yang dosa kan yang tidak memaafkan. Yang minta maaf sudah bebas dari dosa itu. Baik, terima kasih. Dan kali ini ada seorang istri yang bertanya juga masalah hutang piutang. Terus ini suami tidak terima, malah menceraikan istrinya karena istrinya punya hutang, tapi tidak di depan istrinya, di depan anak-anaknya ia menceraikan istrinya. Apakah itu sah nih Ustaz? Mohon maaf kalau di luar tema. Ya, kira erat hubungannya dengan tema kita ya. Jadi hutang sering-sering menjadi potensi konflik itu. Oleh karena itulah di dalam Al-Baqarah ayat terpanjang, di surat terpanjang, soal hutang piutang itu diajarkan secara detail. Harus terbuka, malah harus ditulis, kalau perlu ada saksi supaya ada pertanggungjawab. Dan yang kedua, ada hal-hal bisa menjadi hal-hal yang mungkin menjaga lupa, menjaga berbeda keinginan, berbeda pendapat, yang menjaga konflik. Jangan sampai rusak ukhuwah. Jadi banyak ukhuwah itu rusak gara-gara hutang. Baik yang punya hutangnya juga yang salah, ataupun yang punya piutangnya yang salah, mungkin yang cara menagih yang tidak baik dan lain. Jadi potensi konflik ada pada hutang piutang. Oleh karena itulah agama mengajarkan. Nah, tadi dalam kaitan dengan istri, sebetulnya hutang istri itu hutang suami, asal pada waktu menghutangnya seizin suami, seizin suami. Tapi katakanlah seorang istri dia punya hutang, kemudian suami tidak, ya tentu saja suami juga punya kewajiban untuk menolong. Nah, kenapa istri ini punya hutang nggak dapat? Satu, tentu harus mengambil pelajaran, jangan sampai hal tersebut terulang. Tapi kalau musibah menjadi luar perhitungan, di luar estimasi, nah, suami harus membantu, kewajiban menolong yang paling penting kan, menolong istri, menolong suami. Nah, kalau kemudian dikemas dengan talak, ya tentu itu bukan solusi. Nah, pernyataan talak itu termasuk yang dikatakan oleh Nabi, hadduhunna idun, main-mainnya dinilai sungguhan. Main-main maksudnya sudah diucapkan, maksudnya talak kamu. Nah, itu jatuh talak menurut agama. Tetapi menurut undang-undang yang berlaku, tentu harus diproses dulu ke pengadilan, nanti diketokkan palu oleh Pak Hakim, kemudian ada surat cerai. Penting surat cerai itu. Sebab kalau tanpa itu nanti orang bisa bohong. Saya sudah cerai, kalau masih punya suami. Bisa juga nipu, bisa potensi itu penipuan, itu bisa terjadi. Makanya penting orang cerai harus ada jelas suratnya, harus ada hitam di atas putih. Tadi punya hutang aja harus ada hitam putih ya, punya hutang. Apalagi ini menyangkut halal haram hubungan, halal nikah lagi dan lain-lain. Jadi harus dipatuhi itu. Ada catatan, ada saksi, dan kemudian ada bukti tertulis, yaitu dari pengadilan agama. Tapi katakanlah belum sampai ke pengadilan, tidak sampai ke pengadilan agama, secara agama ya sah. Kalau orang menyatakan saya talak kamu, kalau dengan sadar ya. Tapi kalau orang lagi mimpi, mendenur gitu ya enggak, jatuh talak. Dan hati-hati itu, suami yang tidak bisa mengontrol ucapan karena jengkel, nggak puas kalau nggak mengatakan talak kamu. Di situ kemudian ya nyambung lagi bergaul. Kata Imam Malik, adalah itu dianggap sebagai rujuk. Tapi kalau yang kedua lagi, talak
talak lagi. Dan yang ketiga talak, jadi talak bain. Talak bain itu talak seumur hidup, tidak boleh kembali lagi kan. Nah, itu menjadi dosa terus. Jadi hati-hati, terutama ini kaum pria, untuk mengendalikan lidah, ngomong, kalau bicara marah kepada istri, jangan disertai kata-kata talak, jangan disertai kata-kata haram kamu, karena itu juga bisa konsekuensi, ada sanksi hukum. Jadi jatuh talak kalau seorang suami mengatakan itu dengan sadar, baik di depan istrinya ataupun di depan saksi ada orang lain yang menyaksikan. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kali ini sahabat Syahdila di Cianjur mau tanya apa saja yang termasuk dengan aib itu Ustaz, karena takut pada saat berbicara dengan orang lain malah membicarakan aib orang lain tanpa sengaja. Ribah ya, yang ditanyakan bahasa aib. Ya, aib itu seperti apa gitu? Aib, ya, ada aib yang sifatnya itu pribadi. Itu memang sudah kehendak Tuhan, katakanlah cacat tubuh. Gak boleh itu dimain-mainkan. Kita sering mengikuti di televisi, main-mainkan rupa orang, bibir orang, hidung orang, gigi orang. Itu gak boleh, itu kan ciptaan Allah, tidak boleh. Tapi ada aib yang memang menyangkut moral. Secara hukum mungkin harus dibuka, tapi dibukanya di pengadilan. Karena kepentingan umum, katakanlah maling, korupsi, harus dibuka itu. Harus dibuka di pengadilan, dibuka. Harus diberikan hukuman biar orang tahu, supaya bikin kapok begitu. Seperti itu. Orang menghina agama, itu harus dihukum, buka saksi oleh saksi, tidak boleh disembunyikan hal-hal yang seperti itu. Tapi aib pribadi yang katakanlah kena tubuh, atau dia umpamanya saja copet lah kata ya, dia copet, dikatakan dalam Al-Quran itu illa man zulim kan, buka aib, tidak boleh buka aib orang lain kecuali orang yang dizalimi. Jadi ketika kita dicopet, kita buka aibnya, copet, buka aibnya dia. Kalau nggak begitu kan dia enak saja, tenang, dia biar kapok, harus supaya ditangkap begitu. Jadi tanpa kepentingan itu, hanya untuk sekadar menjatuhkan orang lain, dalam Islam tidak diperkenankan. Itu adalah membuka aib. Antara lain adalah aib yang karena memang kehendak Tuhan, katakanlah fisik atau mungkin agak sedikit bodoh itu, tidak. Tetapi ada aib umpamanya saja malas dia, tentu saja harus dinasehati ya, bukan dibuka-buka aibnya, harus dinasehati. Baik, terima kasih San. Ini pertanyaan terakhir, ada Ahwat di Bale Endah. Bagaimana kiat atau cara agar kita tidak mudah bergibah, membicarakan orang lain karena di lingkungan yang sering bergibah, Ustaz? Ya, memang saat gunjing itu rasanya tuh menjadi bumbu pembicaraan ya, nikmat, kan pembelaan ya kalau gibah tuh. Kita sih bukan mengumpat ya, kita sih bukan menggibah, kita sih ceritakan aja. Ini sebetulnya nggak baik ya, tapi bagaimana ya, dia tuh memangnya kurangnya ajar. Nah itu kan pembelaan. Mana ada orang yang beritahu ngabeng lagi, Bu jangan gibah lah, diam, sok santri itu, malah orang lain baik malah jadi tidak baik. Itulah nafsu. Nah, jadi caranya sederhana sebetulnya. Ribah itu baru bisa berlangsung itu kalau berjamaah. Ya kalau sendirian gitu ya masuk rumah sakit jiwa. Jadi kalau orang yang lagi ribah ceritakan orang lain, ya kita selang, aduh, bu, maaf lah, kita cerita yang lain aja, jangan cerita itu. Katakanlah kalau dikatakan begitu dia tersinggung, kita nggak siap sikapnya, cari alasan supaya kita pergi, supaya kita, aduh bu, maaf ini saya mau ke belakang, maaf nih saya ada perluan, maaf saya tinggalkan. Ribah itu berhenti kalau tidak berjamaah. Yang nikmat itu kan kalau sama-sama hobi, sama-sama bibir jebleh itu ceritain orang, nikmat saja terus berjam-jam. Nah karena sama-sama berjamaah ribahnya. Jadi ribah itu kalau nikmat kalau berjamaah, kalau bersama orang. Kalau sendiri nggak bisa, tinggalkan aja orangnya. Ribah kalau nggak bisa dinasihati, tinggalkan dengan cara yang baik. Itu yang dikatakan dalam Quran, fahjurhum hajron jamila. Tinggalkan tapi dengan cara yang elok, cara yang cantik. Tidak dengan menggerutu, tidak dengan caci maki, dengan cara yang cantik. Cari alasan supaya dia berhenti ribahnya itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan kita sudah di penghujung kebersamaan di akhir, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Ustaz. Baik, para pendengar yang berbahagia, ini semua ukhuwah tidak bosan-bosan kita terus mantapkan kembali, apalagi sekarang ini kita
dihadapkan dengan potensi-potensi konflik. Nanti 2017 itu nanti ada pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, ujungnya kemudian pemilihan DPRD, DPR, pemilihan presiden, kemudian pemilihan di ormas. Jadi potensi-potensi konflik itu ada kalau kita tidak punya semangat bersaudara. Tapi kalau kita sudah siap, nggak apa-apa, beda berpendapat, beda milih, tapi jangan bertengkar, karena yang dosanya itu bertengkarnya itu. Nah ini kan tidak mudah. Oleh karena itu perlu disegarkan kembali. Jangan bertengkar gara-gara beda pilihan. Jangan bertengkar karena beda ijtihad. Jangan bertengkar karena kita beda cara menilai. Silahkan diskusi, sebab dengan perbedaan itu bisa menumbuhkan kritis, dan dengan perbedaan itu bisa menumbuhkan semangat kompetitif berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.